Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, namaku Dewi Safitri. Aku dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kelas B semester 5. Dalam video ini, aku akan membahas tentang masalah kesulitan dalam belajar. Apa saja sih yang menjadi penyebab kesulitan dalam belajar? Mari kita simak videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar merupakan kondisi peserta didik yang tidak dapat belajar dengan baik. Adapun faktor-faktor penyebab dalam kesulitan belajar ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun beberapa faktor yang terdapat dalam faktor internal, yang pertama yaitu faktor fisiologis, di mana faktor fisiologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik atau berkaitan dengan fungsionalisasi tubuh. Misalnya, kesiapan otak dan sistem saraf dalam menerima, memproses, menyimpan, atau memunculkan kembali informasi yang sudah tersimpan. Yang kedua yaitu faktor psikologis atau faktor kejiwaannya, yang mana pada faktor psikologis ini berkaitan dengan emosionalisasi peserta didik. Jika peserta didik kurang mampu untuk mengontrol kondisi emosionalnya, maka itu akan berpengaruh terhadap proses belajarnya. Yang ketiga yaitu faktor intelektual, di mana faktor intelektual merupakan faktor kecerdasan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Kemampuan intelektual berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menangkap materi, mengolah, menyimpan, hingga mengingat kembali materi untuk digunakan. Selanjutnya ada faktor eksternal, di mana dalam faktor eksternal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama yaitu faktor keluarga, di mana pada faktor keluarga ini meliputi cara orang tua dalam mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, suasana atau keadaan rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan pengertian atau perhatian orang tua. Kedua yaitu faktor kependidikan, di mana pada faktor kependidikan ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran yang memadai, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Dan yang ketiga ada faktor masyarakat, di mana pada faktor masyarakat ini meliputi dengan kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri atau tanda-tanda anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama yaitu kehilangan motivasi belajar, yang kedua, menunjukkan sikap negatif dalam belajar, yang ketiga, menunjukkan gejala gangguan emosional, yang keempat, prestasi tidak optimal, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, ada cara mengatasi anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu tanamkan pentingnya nilai-nilai belajar. Yang kedua, kontrol prestasi anak. Yang ketiga, aplikasikan atau pelajari kembali pelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Yang keempat, sediakan sarana dan fasilitas belajar anak. Yang kelima, ciptakan suasana keterbukaan. Yang keenam, ajarkan anak dalam memperjuangkan haknya tanpa merugikan teman. Nah, itulah dia video yang berkaitan dengan kesulitan belajar peserta didik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.